Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatanil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan pagi ini di kota Cibinong, Jawa Barat, kabupatennya Bogor. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama dan dalam rangka memberi kesempatan bagi para ikhwah yang berada di luar yang ingin mendapatkan tempat di dalam. Allah ajarkan kepada kita tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Berikan kelonggaran di majelis, maka Allah akan berikan kelonggaran kepada kalian. Sehingga mungkin bisa merapat lagi, karena yang di luar berdiri, Pak. Nah, biar nanti bisa ikut masuk. Boleh yang di sebelah kanan saya mungkin geser dikit, enggak apa-apa ya. Walhamdulillah, jazakumullah khairan. Mungkin bagi bapak-bapak yang masih berada di luar, bisa silahkan merapat untuk mengambil tempat yang ada di dalam. Kita mau membahas tentang hakikat keberkahan harta dan waktu yang Allah berikan kepada para hambanya. Seperti yang kita tahu bahwa dua ini yang nanti akan menjadi tema pembahasan kita akan dihisap oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi SAW pernah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Besok di hari kiamat kaki hamba enggak bakalan geser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Lalu Nabi SAW ngasih rincian apa saja 4 hal itu. Yang pertama kata beliau, an umrihi fima afna. Allah bakal tanya itu hamba tentang usianya, untuk apa dia habiskan usia. Dan umur itu sama dengan apa? Waktu. Sehingga ketika kita mendapatkan penjelasan umur bakal ditanya oleh Allah, itu artinya waktu kita akan dihisap. Dan kita diajarkan bahwa dalam hisap itu Anda jangan berpikir ini kan cuman sedikit. Sebab besar kecil dicantumkan oleh Allah dalam buku catatan amal. Sehingga orang yang banyak mengisi waktunya dengan hal yang sia-sia atau bahkan isinya maksiat, dia ketakutan ketika membuka buku catatan amalnya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ketika buku catatan amal sudah diserahkan kepada para hamba, fataral mujrimin, kau akan lihat al mujrimun, orang-orang yang rajin berbuat dosa, orang-orang yang mengisi waktunya dengan banyak maksiat. Musyfiqina mimma fihi, mereka ketakutan dengan isinya. Sehingga saat disuruh baca oleh Allah, Iqra' kitabak, kau baca sendiri itu kitabmu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Sekarang kau bisa ngitung sendiri dari isi kitabmu, kira-kira kau ini layak masuk surga atau enggak. Fataral mujrimina musyfiqin, orang yang rajin berbuat dosa dia ketakutan. Mimma fihi, apa yang ada di dalamnya. Lalu dia berkomentar, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan
wala kabiratan illa ahsaha. Ya wailatana, celakalah kami. Mali hadzal kitab. Ini kitab apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Besar kecil semuanya dimasukkan. Sehingga mungkin kita kadang berpikir, cuman kayak gini doang. Cuman seperti ini. Tapi itu semuanya diperhitungkan oleh Allah. Ahsahullahu wa nasu. Allah memperhitungkannya walaupun manusia melupakannya. Makanya berkaitan dengan hal hisab, kita diajarkan detail-detail itu akan dihitung oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal walaupun seberat dzarrah, mithqal seberat dzarrah. Atadruna mad dzarrah? Apa itu dzarrah, Pak? Apa dzarrah, Pak? Ya? Semut atau telurnya semut. Semut sama telurnya semut kecil mana, Pak? Kecil telurnya semut. Mungkin ada banyak tafsir yang disampaikan oleh para ulama tentang dzarrah. Ada yang menyebut telur semut, ada yang menyebut semut yang kecil, ada yang menyebut, Bapak bisa lihat ketika ada sorot cahaya matahari yang masuk ke ruangan gelap. Ada debu yang terbang. Kelihatan itu, Pak? Kelihatan. Ditangkap bisa nggak, Pak? Kenapa ditangkap nggak bisa? Ketika Anda bergerak, ada udara yang terdorong sehingga dia bergerak. Ketika ditimbang dengan timbangan digital yang sensitif sekalipun, nggak ada angkanya. Sebab di timbangan digital yang sensitif itu sudah ada debu di situ. Dalam jumlah yang banyak yang tidak kelihatan. Dan angkanya 0. Yang digambarkan Nabi SAW walaupun seberat dzarrah, dalam Al-Quran Allah kasih gambaran seberat dzarrah manusia bakal lihat. Yarahu, dia akan melihatnya. Detailnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghisab para hamba. Besar kecil semuanya dimasukkan. Sehingga yang pertama kita diingatkan an umrihi fima afna. Allah bakal tanya sama kita tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa umur itu dihabiskan? Kemudian wa an syababihi fima abla. Allah bakal tanya tentang usia muda. Kau masih kuat, fisikmu masih bisa diajak untuk beraktivitas berat. Kau pakai untuk apa? Karena yang namanya fisik makin lama makin mengalami penurunan. Sehingga ketika orang sudah di usia tua, mungkin ada banyak uzur yang menyebabkan dia nggak bisa melakukan A, nggak bisa melakukan B. Saya sekarang udah nggak bisa berangkat kajian. Saya nggak bisa ruku. Saya tidak bisa turun sujud. Sehingga sholatnya sambil duduk. Dulu mungkin waktu masih muda nggak pernah sholat. Dia baru mulai berpikir sholat ketika di usia tua. Allah bakal tanya tuh, kau dulu waktu masih muda kemana saja? Kenapa enggak kau pakai untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin butuh kondisi fisik yang kuat? Ada banyak orang yang mungkin berpikir, udahlah daftar haji nanti saja ditunda-tunda, sampai akhirnya di usia 80-an, di usia 90-an sudah mengalami demensia baru berangkat dia. Fisiknya sudah mulai lemah, baru berangkat. Padahal masih memungkinkan bagi dia untuk berangkat dulu waktu di usia muda, tapi dia nggak kepikiran untuk berangkat haji. Dan masih banyak orang yang menyepelekan kekuatan fisiknya sehingga dia banyak gunakan untuk kepentingan dunia. Wa an ilmihi madza amila bihi. Allah bakal tanya tuh tentang ilmunya. Sejauh mana dia amalkan. Dia diberitahu baik melalui ceramah, melalui khutbah Jumat, atau ketika dia membaca Quran terjemah sehingga dia tahu mana halal mana haram. Dan Allah tahu siapa orang yang tahu dan siapa yang tidak tahu. Dan Allah juga tahu siapa yang tidak mau tahu. Di posisi itu Allah bakal tanya, kau kan sudah tahu ini gak boleh, ini haram, kenapa kau masih melakukan pelanggaran? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Allah bakal tanya tentang hartanya.
dari mana dia dapatkan harta itu, dan untuk apa dia belanjakan harta itu. Menyadari akan hal ini, maka harta yang berkah, umur yang berkah, masa muda yang berkah, ilmu yang berkah, prinsipnya satu. Di saat semua nikmat itu bisa menyelamatkan Anda saat Anda dihisap. Itulah prinsip. Sehingga seperti apa sih Pak definisi harta yang berkah? Saat kau dihisap hartamu, kau tidak melarat ketika di akhirat. Seperti apa umur yang berkah? Saat usiamu dan waktumu dihisap oleh Allah, kau tidak celaka ketika itu. Seperti apa usia muda yang berkah? Saat jasadmu dihisap oleh Allah, kau selamat. Seperti apa ilmu yang barokah? Saat ilmumu bisa mengantarkan kamu untuk menjadi hamba yang bertakwa. Itu keberkahan yang paling dasar. Sehingga kalau ini saja gagal, jangan berpikir kemanfaatan yang lebih besar. Sehingga kalau seorang hamba sudah gagal untuk bisa selamat menjalani hisab, yang itu adalah yang paling asasi. Sehingga hartanya saja dia gagal ketika hisab. Umurnya dia gagal ketika hisab. Kemudian masa mudanya dia gagal ketika dihisab. Jangan berpikir terlalu jauh memberi manfaat bagi umat. Untuk hisab dirinya saja dia sudah gagal. Karena itulah Nabi SAW memberikan gambaran bahwa posisi manusia yang hidup itu seperti dia sedang membeli dirinya untuk diselamatkan dari azab neraka. Rasulullah SAW mengatakan, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap orang yang hidup faba'i'un nafsah, dia sedang membeli dirinya. Maksudnya apa? Menebus dirinya. Sebab semua orang itu tergadaikan dengan amalnya. Semua orang tergadaikan dengan amalnya. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa tergadaikan dengan amalnya. Jadi perjuangan kita Bapak Ibu yang melakukan Allah. Anda sholat, Anda zikir, Anda melakukan ibadah A, B, C, Anda menderma, Anda melakukan aktivitas ibadah termasuk belajar. Tujuannya biar saya menyelamatkan diri saya karena saya sedang digadaikan dengan amal saya. Seperti itulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Sehingga dulu sebagian sahabat, seusai mereka beramal soleh, mereka tidak merasa kalau sudah melakukan sesuatu yang hebat. Dalam bayangan mereka, andai ini menghapuskan sebagian dosa saya, itu sudah cukup. Andai ini menghapuskan sebagian dosaku, itu sudah menjadi manfaat yang besar baginya. Sehingga mereka tidak kepikir dapat pahala besar. Mereka belum sampai berpikir langsung dapat surga, dapat istana, dapat ini. Tapi yang dipikirkan oleh mereka, andai satu amalan ini menghapuskan dosa saya, itu sudah mencukupi. Demikianlah tawadhu'nya orang soleh ketika dia beribadah. Yang mungkin dalam bayangan kita, ketika kita selesai ibadah, seolah-olah kita sudah berada di surga tingkat 100. Sudah dapat sekian bidadari, sudah dapat istana, sudah dapat ini. Itu bayangan kita. Tapi bagi orang yang tawadhu, pada saat dia beribadah, dalam pikirannya, andai ini cukup untuk menyelamatkan saya dari dosa saya, itu sudah menjadi sebuah anugerah yang besar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat At-Taubah ayat 111 bahwa orang mukmin itu seperti membeli dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau orang mukmin menjual dirinya. Allah berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari orang mukmin anfusahum wa amwalahum, membeli jiwa mereka dan harta mereka. Dibayar pakai apa? Bi anna lahumul jannah. Allah bayar kepada mereka berupa surga. Orang mukmin ini ketika dia menjual diri dan hartanya kepada Allah, dia bertransaksi dengan Allah, digambarkan sebagaimana orang yang transaksi.
yang akan dibayar oleh Allah dengan surga. Karena surga itu mahal, maka si mukmin ini siap untuk memberikan jiwa dan raganya demi surga, demi agamanya. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang fi sabilillah di jalan Allah, yang kadang resikonya terbunuh atau berhasil membunuh. Dan memang demikian. Keberkahan yang paling asasi bagi diri kita masing-masing adalah di saat nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa waktu, tenaga, harta, atau yang lainnya, bisalah menyelamatkan kita ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kekuatan manusia dalam menjaga keberkahan semacam ini bertingkat. Ada manusia yang hartanya paling berkah, waktunya paling berkah. Siapa beliau? Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mungkin bisa ditiru karena beliau maksum. Sampai tidurnya Nabi itu tidur yang bisa disisipi dengan ilmu, tidur sambil belajar. Kok bisa Pak tidur sambil belajar? Beliau dapat wahyu ketika tidur. Beliau dapat wahyu ketika tidur. Sehingga sampai tidurnya Nabi SAW, Allah jadikan waktu tidur beliau itu untuk memberikan ilmu kepada beliau. Sebab tidurnya Nabi memungkinkan untuk disisipi wahyu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tanamu aini wala yanamu qalbi. Mataku tidur tapi hatiku enggak tidur. Allah Subhanahu wa taala ngasih wahyu kepada beliau, salah satunya melalui kondisi ketika beliau sedang tidur, melalui mimpi. Karena itu Nabi SAW terkadang cerita tentang mimpi beliau. Aku bermimpi A, aku bermimpi B, dan itu wahyu. Kalau manusia biasa enggak berlaku. Allah Subhanahu wa taala lindungi kemurnian syariat ini, di mana mimpi selain Nabi tidak boleh menambahi wahyu atau mengurangi wahyu. Andai kan mimpi itu bisa ngoreksi wahyu, rusak kehidupan dunia. Sehingga orang bisa mengklaim, saya dapat wahyu diajari doa A, saya dapat wahyu diajari doa B, diajari cara ibadah C, diajari cara ibadah D. Gimana kira-kira? Agama ini akan banyak penambahan, dikoreksi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan bisa jadi dia penuh dengan penipuan. Oleh karena itu Allah batasi mimpi yang dia bisa disisipi dengan wahyu, hanya mimpinya para nabi. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, seusai beliau bermimpi, kemudian beliau sampaikan kepada anaknya Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka. Wahai putraku, aku bermimpi, dalam mimpi itu aku menyembelih kamu. Fandur madza tara, menurutmu bagaimana? Ismail yang paham tentang status ayahnya sebagai seorang nabi mengatakan, ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Sehingga Ismail mengatakan, ini perintah Allah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan jumpai aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Makanya jamaah, kita layak bersyukur Allah lindungi kemurnian syariat ini, dengan Allah jadikan semua peluang-peluang tambahan yang merusak syariat itu sudah dihalangi. Sehingga tidak ada istilah nambahi wahyu melalui mimpi, melalui wangsit, dan seterusnya. Baik. Termasuk juga Nabi SAW berkaitan dengan masalah harta beliau, beliau adalah orang yang sangat efisien. Sampai semua harta Nabi SAW disedekahkan. Yang tinggal hanya kebutuhan pokok beliau, sisanya beliau sedekahkan. Ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anda bisa lihat bagaimana gambaran dermawannya Nabi SAW. Andaikan yang menyampaikan ini bukan Nabi, mungkin kita akan mengatakan pasti menipu orang ini. Beliau menyampaikan seperti ini.
"Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban, ma yasurruni alla yamurra alayya thalathun, wa indi minhu syai'un, illa syai'un ursiduhu lidainin." Kalau saya punya emas segede Uhud, Gunung Uhud kira-kira beratnya berapa? Ya, ngukur aja nggak pernah ya, apalagi nimbang. Gede banget. Intinya ketika beliau sampaikan, andaikan aku punya emas dalam jumlah banyak, sampai misalnya segede Uhud gitu. Dan Uhud kenapa disebut Uhud? Dari kata ahad yang artinya satu. Sebab gunung itu yang kelihatan seperti sendirian saking gedenya dibandingkan dengan bukit-bukit yang lain. Di sana kan nggak ada gunung seperti di tempat kita yang besar gede kayak Gunung Merapi atau Gunung Semeru. Di Arab nggak ada, adanya perbukitan-perbukitan kecil-kecil. Nah, Uhud itu salah satu bukit yang paling gede di situ. Andaikan aku punya emas segede Uhud, ma yasurni alla yamurra alayya thalathun, wa indi minhu syai'un. Aku nggak ingin emas itu bertahan pada diriku selama 3 hari. Aku nggak ingin bertahan selama 3 hari. Artinya apa, Pak? Beliau akan upayakan untuk membaginya dalam waktu 3 hari habis. Kebayang nggak, bagi emas segede Uhud mau dihabiskan untuk disedekahkan dalam waktu 3 hari. Illa ma ursiduhu lidainin, hanya saya akan mengambil sebagian kecil saja yang aku siapkan untuk bayar utang, sisanya aku sedekahkan. Seperti itu bagaimana dermawannya Nabi SAW, sehingga semua hartanya tidak ada yang beliau simpan. Sampai satu ketika begitu selesai salam sholat wajib, Nabi SAW langsung bangkit, kemudian beliau mundur, lalu masuk ke dalam rumah, kemudian beliau tiba-tiba balik lagi ke masjid. Beliau pulang, masuk ke rumah, lalu balik ke masjid. Kemudian beliau mengatakan, aku teringat ada segenggam emas yang ada di rumah dan aku khawatir belum sempat aku bagikan. Sampai ketika salam, begitu selesai sholat, teringat ketika sholat, sampai begitu selesai salam, beliau langsung mengambilnya dan disedekahkan kepada yang lain. Nah, yang kayak gini, Pak, kalau mau ditiru mustahil untuk bisa dialami oleh hamba. Sebab Rasulullah SAW dan para nabi yang lainnya, mereka tidak boleh punya warisan harta. Semua harta yang dimiliki disedekahkan. Tayyib. Baik, Pak, sekarang kita akan beralih. Kalau meniru para nabi tidak mungkin, sebab mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah. Ada enggak potret yang di bawah nabi, manusia biasa yang bukan nabi, yang punya semangat semacam itu? Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan orang-orang yang hebat, yang bisa jadi panutan bagi kita berkaitan dengan masalah efisiensi dalam harta maupun waktu, sehingga semuanya kepakai dalam kebaikan. Para sahabat Nabi SAW adalah contoh orang yang sangat perhatian dalam masalah ini. Pertama, dalam urusan harta. Dalam urusan harta, kita lihat semangatnya Abu Bakar, semangatnya Umar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan para sahabat-sahabat yang diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah harta. Mereka ketika menderma itu enggak pakai hitungan. Satu ketika Umar punya rencana besar, akan aku kalahkan Abu Bakar. Dia bawa hartanya dalam jumlah yang banyak. Datang menghadap Nabi SAW. Ini sedekah dari saya ya Rasulullah. Nabi SAW bertanya kepada Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Umar apa? Mithlahu, seperti ini. Mithlahu, seperti ini. Berarti antara yang distorkan oleh Umar dan yang ditinggalkan oleh Umar nilainya sama. Maka beliau sedekah setengah hartanya. Beliau bersedekah setengah hartanya. Datang Abu Bakar, lalu beliau bersedekah dengan hartanya.
Pada saat Abu Bakar ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Diajari untuk tawakal dan pasrah kepada Allah, semangat untuk memperjuangkan dan membela dakwah Nabi-Nya SAW, sehingga mereka bersedia untuk melepas semua kepemilikannya. Ya, meskipun bukan berarti mereka sampai kelaparan karena Abu Bakar punya pendapatan, tapi untuk kali itu saldonya Abu Bakar dinolkan dan semuanya diserahkan untuk fisabilillah. Baik jamaah, kalau kita membuat perbandingan kayak gini ya, ada orang punya pendapatan per bulan 1 miliar, lalu dia sedekah 10 juta bulan itu. Udah? Orang kedua, ini A ya, 1 miliar 1 bulan, dia sedekah 10 juta. B, dia punya pendapatan 10 juta dan dia sedekah bulan itu 1 juta. Menurut Anda, mana yang lebih gede sedekahnya, A atau B? Ini 10 juta, ini 1 juta. Ngitungnya gimana Pak? Ya? Gimana Pak? Prosentase. Jadi yang sedekah 10 juta dibandingkan pendapatan dia 1M, berarti dia sedekah berapa? 1%. Dia sedekah 1%. Yang ini berpendapatan 10 juta, dia sedekah 1 juta, dia sedekah berapa? 10%. Gede mana? Jadi matematika sedekah seperti itu ngitungnya Pak. Jangan dilihat, oh Pak Haji nyumbang 10 juta, Budi cuma nyumbang 1 juta. Bukan dilihat dari nominalnya. Kau lihat, Haji punya berapa Pak Haji? Pak Budi punya berapa? Prosentase itulah yang menjadi nilai dan ukuran. Mana dari dua orang ini yang lebih gede sedekahnya. Makanya Nabi SAW ketika ngukur sedekahnya Abu Bakar dan Umar, bukan dilihat dari jumlahnya, tapi dilihat dari apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu. Baik. Demikian pula Abdurrahman bin Auf, termasuk juga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika peristiwa perang Tabuk itu bersedekah dalam jumlah yang sangat banyak. Beliau nyumbang sekian ribu kendaraan, beliau nyumbang sekian ribu dinar uang dan seterusnya untuk kelengkapan perang Tabuk. Sampai Nabi SAW memberikan jaminan yang bersedekah fi jaisil usrah, ketika masa pertempuran atau pasukan yang mengalami kesulitan, dia akan masuk surga. Dan orang itu adalah Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bagaimana semangat para sahabat secara umum dalam bersedekah. Beliau mengatakan seperti ini: Ma ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqafa. Tidak ada seorang pun di antara sahabat Nabi SAW yang punya kemampuan secara finansial kecuali dia pernah wakaf. Sehingga para sahabat hampir semuanya yang punya uang, yang punya kemampuan secara ekonomi, dia nggak pernah ninggalin amal yang namanya wakaf. Sehingga potensi wakafnya para sahabat itu besar karena semangat mereka untuk wakaf besar. Kalau kan sekarang banyak yang hitung ya, potensi wakaf kaum muslimin sekian triliun, tapi yang keluar baru 10%. Ada potensi, tapi nggak ada semangat. Sahabat semangatnya besar, sehingga para sahabat Nabi SAW ketika punya kemampuan secara ekonomi, mereka tidak pernah ketinggalan dari yang namanya wakaf. Baik. Selanjutnya jamaah, dalam masalah waktu, sahabat termasuk di antara orang yang sangat perhatian dengan waktu. Sampai sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu di antara orang yang sangat perhatian dengan waktu, beliau pernah mengatakan sebuah kalimat: Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat alayya syamsuhu walam yazid fihi amali. Tidak ada sesuatu yang membuat aku lebih menyesal dibandingkan penyesalanku
terhadap satu hari yang hilang. Matahari tenggelam, umurku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Yang mungkin bagi kita itu hal yang biasa saja, tapi bagi para sahabat itu akan menjadi sesuatu yang menjadi sumber penyesalan bagi mereka. Aku kehilangan sebuah modal besar. Waktuku hilang, namun amalku tidak bertambah. Sebab bagi mereka waktu itu adalah barang yang paling berharga. Sampai dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, adraktu aqwaman, aku menjumpai sekelompok orang, asyahu ala umrihi wa waqtihi minhu ala darahimihi. Aku menjumpai sekelompok orang yang mereka lebih pelit terhadap waktunya, melebihi pelitnya kalian terhadap harta kalian. Jadi perbandingannya itu begini ya. Perbandingannya bukan waktu dan harta yang mereka punya, tapi perbandingannya adalah waktu yang mereka punya dengan harta yang dimiliki orang sekarang. Orang sekarang terhadap hartanya itu pelit sekali, sehingga untuk diajak keluar harta yang keluar cuma dikit. Orang dulu kalau diajak keluar harta bisa keluar banyak, tapi kalau mereka diajak untuk mengeluarkan waktunya, misalnya kumpul-kumpul, ngobrol, diajak jalan-jalan, kulineran, itu paling pelit orang dulu. Jarang orang yang bersedia untuk melayani. Saya nggak mau kalau cuman kumpul-kumpul seperti ini, saya nggak mau kalau cuman ngobrol seperti ini. Mereka lebih milih untuk menyendiri, sebab orang ketika menyendiri dalam posisi dia punya rutinitas untuk beramal saleh, dia bisa manfaatkan waktunya untuk baca Quran, untuk zikir, untuk belajar dan seterusnya. Dan demikianlah para ulama. Sehingga banyak di antara para ulama diceritakan dalam biografinya, ulama itu jarang keluar rumah. Kenapa Pak jarang keluar rumah? Mereka lebih sibuk dengan aktivitasnya. Baik. Sampai ada sebagian ulama salaf yang memberikan pesan kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan seperti ini. Idza kharajtum min indi fatafarraqu. Kalau kalian sudah selesai kajian, habis kajian jangan kumpul ya, langsung pulang. La'alla ahadakum yaqra'ul Qur'ana fi tariqihi. Nah, kalian kalau habis kajian langsung pulang, dan pulangnya sendiri-sendiri, enggak ngumpul-ngumpul, enggak bareng-bareng, bisa jadi ketika sambil jalan kalian baca Quran. Ketika sambil jalan kalian baca Al-Quran. Wa matajtama'tum tahaddatsum. Karena saya lihat kalau kalian kumpul pasti ngobrol. Sehingga pas kajian bagus Pak, semuanya fokus dengerin, nyatet, menyimak dengan baik. Habis kajian ngapain Pak? Kulineran. Apalagi mohon maaf ya, kadang ibu-ibu izin sama suaminya, izin kajian. Kajian jam 9, pulang jam 3 sore. Itu kemana itu? Iya memang habis kajian, tapi kan suaminya belum pulang kerja ya. Sehingga habis kajian ngumpul, nanti makan-makan di mana, ngumpulin duit untuk kemudian habis makan-makan di warung ini, pindah ke warung ini, gantian kulineran gitu ya Pak ya. Nah kalau sudah makan-makan, ngumpulin dosa sama ngumpulin lemak. Nah, makanya kita sarankan ya, jika nggak butuh untuk kumpul, sebaiknya jangan kumpul. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi para ulama terhadap waktu yang mereka punya. Orang-orang yang sangat menghargai nikmat berupa waktu, sampai sedikit sedetik pun waktu yang mereka punya termanfaatkan untuk kebaikan. Ibnu Aqil rahimahullah, salah satu di antara ulama mazhab Hambali. Beliau punya buku judulnya Al-Funun. Dan buku ini banyak yang hilang, karena jumlahnya banyak sekali.
ada sebagian yang pernah nemu kitab Al-Funun itu di jilid 400 sekian. Kitab yang 400-an jilid. Kira-kira berapa meter itu? 400-an jilid. Banyak sekali ya. Jadi kalau satu kitab anggaplah setebal sekian berapa? Ada 6 cm atau 7 cm gitu ya. Kalikan 400. Itulah kira-kira kitab Al-Funun yang ditulis oleh Ibnu Aqil. Pak, kalau saya disuruh baca mungkin sampai mati belum khatam, Pak. Itu nulisnya kapan? Itulah berkahnya waktu ulama. Sehingga kalau Anda pengen lihat ya, bagaimana keberkahan waktu ulama, Bapak lihat bukunya para ulama yang belasan jilid, puluhan jilid. Mungkin kita kalau suruh baca buku ini sampai mati belum khatam ya. Andaikan bisa baca. Ini nulisnya kapan? Tapi itu selesai sebelum orangnya mati. Itu selesai sebelum orangnya mati. Fathul Bari, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ada yang versi 15 jilid, ada yang sekian belas jilid, ya tergantung cetakannya. Intinya tebal. Andaikan kita bisa bahasa Arab, suruh baca itu mungkin sampai khatam atau sampai mati kita belum khatam. Tapi orang ini bisa selesai nulis sebelum orangnya meninggal dunia. Baik, apa kata Ibnu Aqil? Inni la yuhillu li an adhi'a sa'atan min umri hatta idza ta'attala lisani an mudhakaratin wa munadaratin wa basari an al-mutala'atin a'maltu fikri fi halati rahati wa ana mustarihun. Aku tidak pernah halalkan diriku nganggur. Aku enggak pernah halalkan diriku nganggur, walaupun cuman sesaat. Sehingga ketika lisanku berhenti untuk zikir atau berhenti untuk diskusi dengan orang. Sehingga terkadang ada orang yang diskusi, lalu diskusi masalah ilmiah. Atau mataku berhenti untuk melihat kitab. Sehingga dia tidak sedang membawa kitab, tidak sedang berzikir, tidak sedang berdiskusi, tapi sedang istirahat. Lah terus pas lagi istirahat, lisannya diam, matanya tidak melihat kitab, kemudian lisannya tidak sedang berdiskusi. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Aqil? Aku gunakan pikiranku untuk merenungkan apa yang terbaik untuk hidupku fi halati rahati wa ana mustarihun, ketika aku sedang beristirahat. Fala anhadu illa wa qad khatara lima asturuhu. Begitu saya bangun, saya sudah terfikir apa yang akan saya tulis. Jadi di tengah beliau sambil tiduran itu mikir, kira-kira nanti mau nulis apa. Habis waktunya untuk ilmu. Sampai ketika kosong lagi istirahat, itu sambil mikir, saya mau nulis apa. Nah itu Pak contohnya. Kalau Nabi SAW saat tidur, beliau dapat wahyu. Ulama saat tidur merenung. Sehingga sampai ke bawah mimpi, begitu ke bawah mimpi sadar, bangun, nulis. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melakukan itu berkali-kali. Sampai beliau minta kepada pembantunya untuk menyiapkan lilin. Lampu di masa silam kan pakai api ya. Sehingga lilinnya itu disiapkan sebelum beliau tidur. Kadang beliau bangun minta kepada pembantunya nyalakan, dinyalakan. Sudah nulis. Selesai nulis, dimatikan, istirahat lagi. Sambil merenungkan, ketemu hal tertentu yang penting untuk ditulis, terbangun, dinyalain lagi, tulis lagi. Sehingga tidur sambil siaga ilmu. Kemudian pembantunya ini tanya, bagaimana kalau lampunya kita nyalakan terus? Biar enggak mati, nyala, padam, nyala. Daripada berkali-kali seperti ini, mending kita nyalakan terus. Lalu kata Imam Asy-Syafi'i, inna dhulmatal laili ajla lil qalbi. Gelapnya malam itu membuat hati lebih terang. Sehingga beliau tiduran sambil merenung. Baik, hal yang sama dialami oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari sambil tidur tapi terpikir
mau nulis apa. Sehingga kadang beliau tidur, kemudian beliau bangun, lalu beliau bangun, nyalakan lampu, nulis. Tidur lagi. Seperti itu terus terbangun berkali-kali, dalam sekali tidur bisa sampai 17 atau 16 kali bangun. Mungkin kalau kita akan berpikir, tidur saya nggak tenang, dibalas siang hari. Ya, karena berkali-kali bangun. Bapak mungkin bisa tanya ya, sama ibu-ibu yang punya bayi. Bayi baru lahir itu kan nggak tenang. Ketika malam, isinya apa? Bergadang. Sehingga sambil mangku, ibunya tidur. Tidur sebentar, bayinya nangis, kemudian dikasih ASI. Tidur lagi, bayinya nangis, kasih ASI lagi. Sehingga seorang ibu ketika malam kadang nggak tidur. Tidur sebentar, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Makanya disarankan para dokter, kalau bayinya sedang tidur, ibunya ikut tidur. Nah, cuman kan bayinya tidur, ibunya nyuci. Itu perjuangan seorang ibu ketika punya bayi. Sudah? Istri bangun, bapaknya ngapain? Hah? Bangunin istri. Habis itu tidur lagi. Baik. Di posisi ketika orang itu tidurnya nggak tenang semacam ini, bangun tidur, Anda akan merasa pusing. Anda akan merasa apa? Pusing. Tidur saya nggak maksimal. Saya ketika tidur, bangun berkali-kali, Anda akan merasa pusing dan Anda merasa saya butuh waktu untuk istirahat, deep sleep, nggak ada yang bangunin, biar tidurnya tenang. Dan ternyata ulama melakukan itu dalam semalam bisa 16-17 kali seperti Imam Bukhari, seperti Imam Syafi'i, seperti Ibnu Aqil. Dan kita menikmati karyanya. Anda baca buku hadis riwayat Bukhari, perjuangannya kayak gitu, Pak. Perjuangannya seperti ini. Dan Imam Bukhari tidak pernah mengeluh kepada Anda, dulu saya kayak gini, saya pusing. Enggak. Karena beliau sudah terbiasa seperti itu. Demikianlah tidurnya ulama. Tidur sambil siaga ilmu. Ini waktu tidurnya, Pak. Gimana lagi dengan waktu ketika beliau tidak sedang tidur? Sangat produktif. Sampai ketika biografinya Hammad bin Salamah itu diceritakan oleh para ulama. Andaikan Hammad bin Salamah itu didatangi oleh malakul maut, lalu diberitahu 1 jam lagi kau bakal mati. Lalu diberitahu 1 jam lagi kau bakal mati. Beliau sudah tidak punya waktu lagi untuk mengisi ibadah tambahan karena sudah full dengan ibadah. Artinya mau dicabut oleh malakul maut kapanpun, beliau sudah sedang melakukan ketaatan. Kalau enggak lagi zikir, baca Quran, mutola'ah, membaca buku, atau berpikir untuk ilmu, sehingga sampai pun tidur dipakai untuk kegiatan ilmiah. Makanya Hammad bin Salamah bin Dinar itu meninggal dalam posisi sedang sujud. Beliau termasuk di antara orang yang mati dalam keadaan sedang sholat. Tayyib. Selanjutnya, sebagian ulama mengatakan bahwa waktu yang paling berat bagi dia adalah waktu yang hilang karena sedang makan. Masya Allah. Sampai itu disesali. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, di antara ulama bahasa di zaman tabi'in, beliau pernah mengatakan, Athqalus sa'ati alayya, waktu yang paling berat bagiku, sa'atun akulu fiha, adalah waktu yang saya pakai untuk makan. Beliau sedih ketika waktunya hilang untuk makan. Masya Allah. Padahal kan kita kalau lagi makan butuh waktu berapa jam? Ya, kejar kuliner di sana. Orang Cibinong nyari kuliner di Jakarta, orang Jakarta nyari kuliner di Cibinong. Ketemu di tengah. Subhanallah, hari ini warung mana yang jadi target? Gitu ya. Sehingga kadang nggak bapaknya yang ngajak, istrinya yang ngajak, anaknya yang ngajak. Pak, kita ke sana Pak ya.
Besok kita ke sana, besok kita ke sana. Searching di Google Map itu isinya cuma lihat gambar warung, Pak. Tuh lihat. Nah, ini ada banyak permainan, Pak. Ini menunya kayak gini, Masya Allah. Dan mohon maaf, kadang orang Jakarta itu lebih ngerti kuliner Jogja daripada orang Jogja, Pak. Pak Ustadz, ada warung kayak gini. Wah, saya enggak tahu itu ada. Bapak kok ngerti dari mana? Oh, saya pernah ke sana. Saya belum pernah ke sana ya, Pak. Itu orang bawa piring panjang sekali antri, Pak. Antri meja, Pak ya. Itu ditungguin. Betul ada kayak gitu, Pak. Ya? Sudah perjalanannya jauh. Dia siap berjuang demi makanan, macet enggak apa-apa. Sampai di lokasi nyari tempat parkir enggak dapat. Dapat tempat parkir, antri meja. Setelah antri dapat tempat, antri ngambil makanan. Masih ngantri lagi, Masya Allah. Butuh waktu bisa 3 jam hanya untuk sekali makan. Padahal dulu bagi para ulama, waktu yang paling mereka sesali adalah waktu ketika makan. Waktu yang paling kita buang, paling banyak adalah waktu ketika makan. Baik. Coba tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau masak butuh waktu berapa lama? Enggak pernah masak. Alhamdulillah. Efisiensi waktu ya. GoFood Pak Ustadz. Lebih praktis. Berarti istri Bapak tadarus terus ya. Istri saya Pak Ustadz enggak sempat masak Pak Ustadz. Rajin tadarus. Jadi kalau urusan makanan GoFood terus. Setuju enggak Pak kalau istri kayak gini Pak? Enggak setuju? Enggak setuju. Jadi yang dipinginkan kayak gimana? Masak sambil tadarus? Nggak bisa Pak, nggak fokus nanti. Baik. Kadang ibu-ibu menghabiskan waktu di dapur ya. Dari mulai belanja di warung, berapa jam? Setengah jam cukup? Setengah jam ya? Setengah jam. Ya. Setengah jam, perjalanan 15 menit lah. Baik. Terus masak berapa lama? 2 jam? 2 jam. 2 jam. Kadang ada satu makanan itu kan dimasak dengan proses yang bertahap ya. Pertama direndam dulu setengah jam, ditungguin. Habis direndam, dikukus. Habis dikukus, dirajang-rajang. Habis dirajang, ditumis. Habis itu dimasukkan Tupperware. Subhanallah. Untuk hanya 1 kali proses masak, dia butuh waktu sekian jam, dan mungkin ada 4-5 proses. Itu dengan sabar ditelateni sampai jadi. Digulung dulu, habis digulung dideplok, habis dideplok digulung lagi ya. Ada kayak gitu Pak? Ini makanan apa-apaan ya? Baik. Bagi para ulama seperti ini hal yang sia-sia sehingga mereka menyesal kalau ada waktunya habis hanya untuk urusan sampai sebagian di antara mereka Pak, mereka ketemu roti yang sulit untuk dikunyah, waktu ngunyah saja itu diperhitungkan, akhirnya dicelup sama air biar nanti ngunyahnya gampang. Di antara mereka ada yang gak sempet untuk makan, jadi belajar terus sampai keluarganya itu takut, ini kalau belajar terus kayak gini bisa sakit di ini, sehingga lagi baca buku disuapin sama istrinya, disuapin sama ibunya, biar anak ini tetap bisa makan. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Membuang-buang waktu itu lebih mengerikan dibandingkan mati. Lianna idha'atul waqti taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Karena orang yang membuat waktu, orang yang membuang waktu itu sama dengan memutus hubungan kamu dengan akhirat. Wal mautu yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Sementara kalau orang itu mati hanya memutus hubungan kamu dengan dunia dan penduduknya. Membuang waktu itu memutus kamu dari akhirat, sementara
Mati itu memutus kamu dari dunia. Dan kehilangan dunia lebih ringan daripada kehilangan akhirat. Demikianlah keterangan Ibnu Qayyim. Masya Allah. Intinya begini Pak. Jika dibandingkan antara kita dengan para ulama berkaitan dengan semangat dalam memanfaatkan waktu, seperti langit dan sumur, jauh sekali selisihnya. Mereka adalah manusia-manusia yang sangat perhatian dengan masalah waktu, dan mereka demikian serius dalam memperhatikan waktu, sebab itu dianggap sebagai modal utama bagi seorang mukmin untuk bisa menyelamatkan dirinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tugas. Sanggup insyaallah? Baik. Yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh boleh angkat tangan. Dan yang paling jauh dari mana Bapak? Dari Serang. Datang jam berapa ke sini tadi berangkatnya? Jam 3 dari rumah. Berangkat ke sini ya. Masya Allah. Serang sini kira-kira berapa jam? 1 jam? 2 jam. 2 jam lewat tol. Masya Allah. Ada hadiah enggak? Baik. Nanti bisa minta hadiah dari panitia 1 tiket ya. 1 tiket pesawat. Umroh. Oh bukan, mohon maaf, direvisi. 1 tiket Muslim Life Fair. Gratis. Alhamdulillah. Baik. Dari manapun Anda, nanti setelah bubar dari kajian ini, Bapak pulang, baik sendirian maupun bersama keluarganya, bisa enggak Pak? Enggak putus baca subhanallah wa bihamdi sampai rumah. Ya? Enggak putus Pak. Bisa? Atau baca zikir apapun, zikir pagi Anda habiskan. Kalau enggak hafal Pak, ya boleh baca pakai aplikasi. Intinya pokoknya Anda enggak putus zikir sampai rumah. Sanggup insyaallah? Sanggup ya? Coba kita berlatih. Seperti itu dulu. Orang yang memanfaatkan waktunya. Kita hanya dikasih tugas mungkin hanya dalam waktu 1 jam. Coba enggak putus sambil makan perjalanan. Tapi istri saya itu Pak sudah ngejak ngobrol ini ngobrol. Ya kasih tugas yang sama. Biar Anda menjalankan tugas, satu mobil juga sedang menjalankan tugas, nanti bisa bareng-bareng berzikir, fokus dengan zikir. Sanggup insyaallah ya? Itu baru 1 sesi ya. Membiasakan itu dalam banyak sesi. Jadi dibuat target Pak, dibuat target. Misalnya Bapak lagi di tol, target sampai exit tol, saya nggak putus baca istighfar. Sampai exit tol. Istrinya juga dipesani kayak gitu. Tolong sampai exit tol kita coba baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak putus. Sampai exit tol macet. Masyaallah. Tapi dia enggak putus sehingga walaupun dia macet yang mungkin emosi bagi orang mungkin udah naik ya. Kok macet kayak gini, diserobot 1 gimana Pak? Hah? Sakit hati. Tapi bagi dia, dah kita nikmati saja. Lebih lama enggak apa-apa, zikir kita jadi lebih banyak. Sehingga yang bersangkutan tetap bisa santai, kepala dingin walaupun macet. Karena zikir kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati seorang hamba akan bisa jadi tenang. Baik. Tugas yang kedua. Benda apa yang paling banyak membuat waktu Anda hilang? Sepakat. HP. Scroll ya. Dan saya sendiri juga mengakui ujian terberat bagi saya adalah HP. Di posisi HP kita bisa bertahan dalam waktu yang lama ya. Awalnya pengen lihat kajian, cuman kan buka YouTube pertama yang nongol bukan kajian, yang nongol pertama Bapak video masak ya. Film kartun, terus apa lagi? Timnas. Yang nongol pertama adalah YouTube yang paling sering Anda buka. Itulah yang nongol pertama, gitu kan? Sehingga algoritma ini YouTube, dia akan menampilkan apa yang paling sering dibuka. Baik.
Masing-masing sudah bisa bermuhasabah. Kira-kira YouTube apa yang paling sering nongol? HP saya sering dibaca anak ya Pak. Sehingga yang sering nongol pertama film kartun. Begitu dia buka YouTube, dilihat sama sampingnya, kok film kartun? Jangan suudzon dulu, itu anaknya yang buka ya, bukan orangnya. Paham Pak? Baik. Tapi Anda ketika seperti itu mungkin pertama kali nyasarnya mata bukan langsung searching kajian. Tapi pertama kali nyasarnya mata kemana? Tampilan depan. Nah akhirnya nyasar kemana-mana sebelum sampai kajian. Jadi Nabi SAW memberikan kita arahan untuk memperhatikan waktu. Tapi setan goda manusia, gimana caranya biar waktunya hilang tanpa makna. Dan salah satu di antara bentuknya adalah dibukakan satu pintu atau sekian pintu keburukan atau satu pintu kebaikan agar nanti diarahkan kepada banyak pintu keburukan. Baik. Nah yang seperti ini perlu kita waspadai. Caranya gimana? Tolong dong kalau memang sudah nganggur dan Anda tidak butuh HP, sebaiknya jauhkan jangkauan HP dari tangan kita. Sebelum tidur, ya, matikan. Sebelum tidur, matikan. Sebab potensi maksiat yang paling besar adalah begini sebelum tidur. Dah, jauhkan. Baik, baca doa sebelum tidur, fokus untuk tidur. Tapi saya ingin bangun untuk nyatet Pak. Masya Allah. Mau nyatet apa? Nyatet utang. Keinget utangnya fulan tadi belum saya catat. Mungkin orang masih keinget itu ya. Tapi intinya kalau kita mau memanfaatkan waktu dengan baik, jaga yang namanya HP. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa mengarahkan kita untuk semakin memperhatikan manfaat waktu. Sebab sedetik sekalipun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan melalui kertas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, sedang ramai terkait pendapat tentang haji tidak wajib karena antrian yang gak masuk akal. Ada juga yang mengatakan kurang sependapat dan ini akan menjadi perdebatan. Bagaimana hukum haji furoda mengingat banyak gorornya? Tayyib. Ini pertanyaan bukan pesanan dari saya ya. Artinya pertanyaan ini bukan pertanyaan yang diada-adakan. Memang sekarang sedang viral polemik tentang masalah hukum haji. Yang pertama begini, bukan dalam rangka untuk memberikan komentar, tapi sedang mendudukkan posisi. Kalau saya sendiri memahami fatwa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Erwandi, beliau tidak hanya mengatakan haji tidak wajib. Tidak hanya itu. Yang beliau fatwakan lebih dari itu. Haji itu batil akadnya. Haji itu akadnya batil. Makanya beliau sampai pada tingkatan fatwa yang sudah daftar dan antri sekian tahun, tarik dananya. Kalau sebatas fatwa tidak wajib kan bisa turun sunnah. Bisa turun mubah, pilihan. Mau daftar silakan, nggak daftar silakan. Tapi beliau tidak hanya memfatwakan itu. Beliau menyampaikan yang sudah daftar, tarik dananya. Karena beliau memahami akadnya batil. Bukan sebatas tidak wajib. Nah terus orang akan berpikir, kalau saya sudah ngantri sekian tahun, saya sudah daftar 7 tahun yang lalu, saya sudah daftar 10 tahun yang lalu, tinggal sekian tahun lagi saya bisa berangkat haji, terus saya tarik. Lah kesempatan saya haji kapan? Anda nggak wajib. Anda tidak wajib untuk daftar haji di kondisi seperti ini, sebab akadnya batil. Dan pertimbangan beliau mengatakan tidak wajib,
karena sistem yang ada di tempat kita ini sistem yang tidak ideal, terutama model akadnya. Baik, yang masalah itu ada di mana, Pak? Pertama, talangan haji. Ini masalah. Dan ini yang disebutkan dalam buku beliau, kalau ini akadnya haram sebab ada ribanya. Dan ini kesalahan bank syariah yang sudah ditaubati oleh bank syariah. Saya boleh sebut seperti itu karena saya pernah berkomunikasi dengan salah satu manajer bank syariah dan beliau bilang, sudah lama saya tutup produk itu. Kami menilai produk itu bermasalah, talangan haji. Sehingga bank syariah sendiri mengakui kesalahan ini. Sebab talangan haji inilah yang menyebabkan antrian panjang seperti yang kita tahu. Sehingga waktu itu banyak bank syariah yang mengakui penyebabnya adalah produk talangan haji dan sudah ditutup lama. Saya pernah tanya ke salah satu manajer pusat bank syariah sekitar mungkin tahun 2016 atau 2017 dan beliau bilang itu sudah kami tutup lama, produk itu sudah nggak ada. Udah? Namun walhamdulillah kaum muslimin ahlu sunnah yang paham riba nggak melakukan ini. Sehingga banyak di antara mereka, saya nggak pakai talangan haji. Alhamdulillah, berarti Anda tidak melakukan transaksi riba. Maka yang menyebut bahwa dalam akad haji ada ribanya, banyak kaum muslimin yang nggak melakukannya. Terutama dia yang tidak ikut produk talangan haji. Paham ya? Sehingga tidak semuanya kena riba. Saya sendiri daftar reguler dan saya tidak pakai talangan haji. Maka jangan dituduh semua yang ikut reguler kena riba. Enggak, mereka enggak kena riba. Mereka bayar tunai dengan uang pribadinya 25 juta. Paham ya? Baik. Sehingga untuk masalah ini tidak semuanya kena. Yang riba itu adalah kasus talangan haji dan banyak ikhwan ahlus sunnah yang tidak memakainya. Walhamdulillah. Yang kedua, sisi gharar. Baik. Sisi ghararnya ini tidak bisa dihilangkan. Baik yang reguler, yang khusus maupun yang furoda. Pertimbangan ghararnya gimana, Pak? Tidak jelas waktu, tidak jelas fasilitas, dan tidak jelas visa. Nah, dari reguler, khusus, dan furoda, menurut Anda yang paling gharar yang mana? Menurut Anda? Ya? Menurut saya yang paling gharar reguler. Menurut saya. Baik. Furoda itu paling tidak gharar. Kok bisa, Pak? Akad haji furoda, tahun ini bayar, tahun ini berangkat. Dan semua poster furoda itu hotelnya jelas, maskapainya jelas. Semua poster furoda. Poster kami yang kami terbitkan, hotelnya jelas, maskapainya jelas. Harganya jelas. Sudah? Cuman visanya yang nunggu kepastian, sebab tidak ada jaminan dari pemerintah. Furoda itu tidak ada jaminan dari pemerintah. Sudah? Kegagalan karena nggak dapat izin masuk pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau berangkat dari Madinah, lalu di Dzulhulaifah beliau ngambil mikot, melakukan perjalanan sepanjang 400 kilo sampai di Hudaybiyah, ditahan orang musyrik, sehingga nggak boleh masuk. Maka beliau tahallul, beliau menyembelih dam, balik pulang. Peristiwa apa itu? Hudaybiyah. Sehingga kalau masalah perizinan masuk dapat visa dan tidak, perizinan berhasil masuk dan tidak, itu bukan cuman kasusnya pada furoda saja. Bahkan sampai Rasulullah SAW pernah mengalaminya. Makanya kita kasih motivasi untuk sabar bagi para jamaah furoda yang gagal dapat visa. Sekelas Nabi SAW nggak boleh masuk Mekah. Kalau kita nggak boleh masuk Mekah karena nggak dapat visa, Anda mau komentar apa? Kalau Nabi SAW pernah nggak boleh masuk kota Mekah. Sejarah perjanjian Hudaybiyah Anda baca? Baik, itu contoh apa? Rasulullah SAW nggak boleh masuk kota Mekah. Tujuan beliau bukan untuk bikin onar di kota Mekah. Tujuan beliau untuk apa, Pak? Ibadah. Beliau pakai kain ihram. Beliau dalam posisi berikhram. Sehingga beliau tidak dalam rangka untuk tegang dengan penduduk Mekah, bukan dalam rangka untuk cari masalah, tapi beliau datang untuk ibadah. Itu pun gak boleh sama orang Mekah, suruh balik. Baik. Dan kaum muslimin mengalami hal yang sama dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisinya.
pernah haji itu ditutup karena masalah keamanan. Haji pernah ditutup karena masalah pandemi, sehingga nggak boleh haji. Pernah libur nggak haji? Waktu pandemi libur. Ada beberapa yang diundang ya, terbatas. Tapi Masjidil Haram pernah ditutup total, sehingga nggak ada orang tawaf. Baik, seperti ini semuanya kembali kepada masalah kebijakan. Dan itu dari tahun ke tahun sepanjang sejarah kaum muslimin berkali-kali terjadi. Baik, gorornya reguler apa Pak? Daftar waktunya nggak jelas. Sehingga saya daftar, kapan akan berangkat? 20 tahun lagi pasti? Bisa maju, bisa mundur. Saya sudah ngecek Pak, alhamdulillah maju 2 tahun. Saya cek lagi mundur 3 tahun. Dicek lagi maju lagi setahun, dicek lagi mundur 5 tahun lagi. Jadi ini gimana ini, kadang maju kadang mundur. Sehingga sepanjang Anda belum dapat panggilan, selama itu belum pasti waktu ya. Yang kedua, fasilitasnya. Nanti dapat hotel yang mana? Tidak jelas. Sehingga kalau dari sisi fasilitas reguler, haji khusus itu nggak jelas. Yang haji khusus lebih jelas di maktab. Karena maktab khusus itu terbatas. Hanya di posisi yang dekat dengan jamarot. Maktab reguler nih yang wallahu alam mungkin terlempar jauh. Yang kita nggak bakalan tahu ada di titik mana ketika di Mina. Sebab semua tenda warnanya sama. Makanya kalau dari sisi kejelasan fasilitas, furoda itu paling jelas. Tapi kalau dari sisi kepastian visa, reguler dan khusus itu dijamin pemerintah. Jaminan pemerintah inilah yang menjadi nilai kejelasan. Cuman waktunya kapan? Wallahu alam. Anda terjamin dapat kuota sepanjang Bapak bertahan gak mati-matian. Jadi kalau misalnya ya kira-kira Bapak 30 tahun ke depan masih hidup gak ya? Wallahu alam. Pemerintah gak jamin itu. Kan gak ada jaminan pasti berangkat sebelum mati kan? Ada nggak jaminan kayak gitu? Nggak ada ya. Kalau pasti dapat kuota aja, jaminan, paham ya? Sehingga kalau pasti dapat kuota dijamin. Cuman apakah Bapak pasti berangkat? Wallahu a'lam. Nah, makanya dari sisi waktu furoda lebih jelas. Dari sisi fasilitas furoda lebih jelas. Dari sisi apa lagi? Harga furoda lebih jelas. Reguler harganya berapa? Reguler harganya berapa? Gimana Pak? Tergantung berangkat kapan. Sehingga yang mau berangkat tahun ini baru diberitahu, nanti Bapak nambah sekian. Yang masih nggak jelas, saya berangkat kapan? Nggak tahu. Loh, terus saya harus sedia dana berapa? Ya nggak tahu Pak. Nanti Bapak kurang lebih 5 tahun lagi. Ini kira-kira sedia dana berapa? Saya biar persiapan. Wallahu a'lam. Kalau furoda ada kayak gitu? Tidak ada. Furoda $20.000 sudah kunci di situ. Jadi kalau dari sisi kejelasan akad, jika kita mau membandingkan masalah goror dan tidaknya, saya sendiri menilai reguler dan khusus itu paling goror. Kalau masalah kejelasan, masalahnya adalah jaminannya nggak ada. Sudah? Nah, seperti ini kan kebijakannya kembali kepada pemerintah. Sehingga sebelum tahun 2025 furoda itu diberi kelonggaran. Bahkan sebelum pandemi furoda itu sangat longgar. Sehingga hampir setiap pendaftaran furoda peluang berhasilnya besar. Karena ketika itu diberi kelonggaran. Kembali kepada masalah kebijakan. Baik. Lalu kenapa beliau anggap bahwa reguler maupun yang khusus juga bermasalah? Yang ini disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Irwandia. Karena ada satu skema akad yang kata beliau akad ini bermasalah. Ada yang tahu skema akad apa itu? Sudah nonton belum videonya? Sudah? Baik, ada satu poin yang beliau sampaikan yang mungkin nampaknya orang belum begitu perhatian dengan poin itu. Kira-kira poin apa itu? Namanya, sudah nonton belum videonya? Sudah? Belum ya? Begitu ditanya ngakunya belum.
Apa yang bermasalah? Namanya akad IMFD. Apa itu Pak IMFD? Ijarah mausuf fi dhimmah. Jadi ijarah mausuf fi dhimmah itu akad jual beli jasa, tapi objek jasanya belum dimiliki. Akad jual beli jasa, objek jasanya belum dimiliki. Pemerintah sebagai penyelenggara akad haji ini, untuk waktu sekian puluh tahun tadi, dia kan belum punya hotel-hotelnya, maskapainya belum disiapkan, karena masih panjang. Tapi sudah diakadkan. Nah, akad ijarah mausuf fi dhimmah itu boleh, menurut pendapat jumhur ulama, dengan syarat bayarnya tunai. Masalahnya kan Anda tidak mungkin bayar tunai. Sehingga baik reguler maupun haji khusus semuanya bayar DP 25 juta atau $4.500. Sudah? Ketika ijarah mausuf fi dhimmah itu tidak tunai, akadnya batil. Makanya beliau menilai yang sudah daftar baik reguler maupun khusus, statusnya dia melakukan akad batil. Dari sisi itulah beliau memfatwakan yang sudah daftar tarik. Nah, itu kan cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Kalau ada 1 juta saja Muslim Indonesia yang sudah daftar, narik dana itu, wallahu a'lam, duitnya ada atau tidak. Itu mengkhawatirkan. Makanya Pak, Bapak bisa lihat ya. Jadi propaganda rush money itu kan dianggap oleh pemerintah merorong negara. Tahun berapa itu ada propaganda rush money itu? Bukan yang berdekatan dengan kita. Sebelum zaman Pak Prabowo kan pernah ada itu kan. Ayo di rush, uangnya ditarik sebanyak-banyaknya. Itu kan udah ketar-ketir negara. Ini orang kalau melakukan rush money, bareng-bareng semuanya rush money, ya mungkin ekonomi akan goyang. Makanya propaganda ini dianggap beresiko bagi negara, sehingga sempat ada yang dipolisikan gara-gara dia mempropagandakan, mengkampanyekan ayo rush money, karena ini bisa merusak ekonomi negara. Nah, sehingga kalau sampai ini kemudian diikuti, anggaplah 1 juta orang, kemudian bareng-bareng kita tarik semua dana haji kita, wallahu alam, kita nggak tahu apakah ada duitnya atau tidak. Ya, oleh karena itu dalam hal ini beliau tidak hanya memfatwakan itu tidak wajib, tapi beliau lebih dari itu. Beliau memfatwakan akadnya batil. Yang tadi ya, apa namanya? IMFD, ijarah mausuf fi dhimmah, akad jual beli jasa, namun unit jasanya belum dimiliki. Dia belum booking hotel, belum booking pesawat dan seterusnya. Tapi sudah diakadkan. Nah, akad ini boleh jika tunai. Baik, ini kalau kita bahas dari sisi latar belakang muamalahnya. Nah, kalau antrian yang panjang Pak, sekarang masalah antrian yang panjang. Apakah gara-gara antrian yang panjang itu terus kewajiban jadi gugur? Masalahnya kalau kamu nggak ikut ngantri, nggak bakalan bisa dapat. Keadaan di lapangan kan daftar itu harus ngantri kan gitu ya. Sehingga kalau saya nggak ikut ngantri gimana? Ya kamu tunggulah diundang Raja Salman. Barangkali ada surat nyasar kan gitu ya. Itu peluangnya berapa persen ya? Wallahu a'lam. Banyak saja berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan diriku ada di hati Raja Salman. Masya Allah. Biar aku diundang sama Raja Salman. Masya Allah. Sehingga mau tidak mau Anda akan ikut sistem ini. Yang ada hanya antrian. Saya nggak mau ngantri. Ya kalau nggak mau ngantri ya selamanya kamu nggak bakalan dapat kuota. Kuota itu hanya bisa dilakukan dengan cara ikut dalam antrian. Memang ada antrian yang panjang, yang reguler. Ada antrian yang lebih pendek, yang khusus 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun, tergantung daerah. Dan ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika ada sebuah kewajiban tidak bisa tertunaikan kecuali harus melakukan aktivitas A, maka aktivitas A ini statusnya wajib. Karena itu bagi saya kalau Anda masih menganggap bahwa haji itu wajib,
Sehingga tidak mengikuti fatwa yang menyatakan haji tidak wajib. Anda tetap menganggap bagi saya haji tetap wajib. Baik, berarti ikut antrian ini juga wajib. Karena hanya itu caranya. Mau gimana lagi? Karena nggak ikut antrian, ya Anda selamanya tidak akan dapat kuota. Begitu? Baik. Cuman Pak, terus nanti biayanya bagaimana? Biaya kan urusan nanti Pak. Sekarang untuk bisa dapat antrian, Anda perlu sediakan uang $4.000 misalnya. Atau 4.500 untuk yang khusus. Baik. Di saat Anda punya dana itu, berarti Anda wajib mengantri. Masalah nanti kembali kepada takdir Allah yang kita nggak tahu. Sebab setiap hamba tidak ada yang tahu apakah dia nanti bisa berhasil berangkat atau tidak. Wallahu a'lam. Bisa dipahami insyaallah? Alhamdulillah. A menggadaikan sawahnya ke B. Bolehkah B mengelola atau menggarap sawah itu? Tidak boleh. Ini jadinya apa? Riba. Karena memanfaatkan barang gadai. Bagaimana kalau nggak boleh solusinya? Solusinya ya cuman disimpan saja. Sawah disimpan buat apa Pak? Jika memang Anda dari awal misalnya tidak mau memberi utang, saya ngasih utang juga nggak dapat manfaat apapun. Ya berarti dari awal jangan mengutangkan. Tapi yang Anda lakukan dari awal, sewa sawah itu dari petani. Saya nggak mau ngasih utang ke kamu, gini saja. Saya mau sewa sawah kamu. Saya sewa selama 5 tahun. Berapa? Sekian juta. Bayar sekian juta. Sehingga duit itu adalah bayaran sewa, bukan utang ya. Maka uang itu tidak perlu dikembalikan oleh petani. Karena apa? Ini bukan utang, tapi sewa. Dan Anda berhak untuk mengelola tanah sawah ini sesuai yang Anda inginkan. Wallahu a'lam. Sering beredar di medsos banyaknya penghasilan pengemis dan tukang parkir. Terkadang hal tersebut membuat hati menjadi tidak ikhlas. Bagaimana menyikapi ini? Kalau Anda bisa pastikan bahwa pengemis itu orang yang mampu dan dia haram untuk mengemis ya, karena menjadi sumber pendapatan, maka Anda boleh nggak ngasih, sehingga nggak perlu dikasih, sebab dia ternyata menggunakan ini sebagai media untuk maksiat, untuk sumber pendapatan, yang sebenarnya dia mampu tapi berpura-pura tidak mampu dan seterusnya. Untuk tukang parkir gimana Pak? Nah ini beragam ya. Jika memang parkir di sini resmi, dalam arti Bapak naruh kendaraan di sini, saya kasih biaya sewa, memanfaatkan lahan untuk naruh kendaraan, boleh nggak? Boleh kayak gitu? Sewa boleh? Dimanapun, di Saudi juga banyak. Sehingga di sana kalau orang tidak punya lahan parkir, maka dia harus sewa lahan tetangganya dengan bayar nilai tertentu untuk garasi mobil atau untuk parkir mobil. Secara transaksi tidak ada masalah. Ya? Yang jadi masalah, ini lahan bukan milik dia. Ini lahan umum punya pemerintah. Siapapun boleh memanfaatkannya, tapi dikuasai oleh sebagian orang. Nah, si penguasa ini dolim. Kecuali kalau ditertibkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah punya kebijakan, lahan ini disewakan ke rakyat. Boleh? Boleh. Maka ditertibkan. Parkir dan retribusi di sini kembali ke pemerintah. Petugasnya orang setempat. Nanti bagi hasil atau gaji sesuai kesepakatan antara dia dengan pemerintah. Seperti ini boleh. Sebagaimana pengelolaan lahan parkir yang dikelola oleh pemerintah, yang dikelola oleh pemerintah daerah, lalu pelaksananya adalah masyarakat setempat. Hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Namun kalau liar, boleh nggak Pak? Kita nggak ngasih. Boleh. Cuman Anda perlu mempertimbangkan resiko. Daripada Anda pergi kaca pecah, mending ngasih. Apa yang dimaksud takwa?
dan kiat-kiat agar bisa menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ini butuh kajian 1 jam. Jadi enaknya gimana ini? Karena kalau bicara takwa kan cukup panjang. Ada satu definisi takwa yang disampaikan oleh seorang ulama namanya Thalaq bin Habib. Ini yang paling sering dipakai. Thalaq bin Habib. Ta lam qaf Ibnul Habib. Thalaq bin Habib pernah menyampaikan definisi takwa. At-taqwa an ta'mala ta'atallah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah kau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar bimbingan dari Allah, ala nurin minallah tarju thawaballah, dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu adzaballah, dan kau meninggalkan maksiat atas bimbingan dari Allah karena takut azab dari Allah. Itulah takwa. Jadi ada masing-masing ada 3 unsur ya. Takwa ada 2 unsur besar, mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Tapi bagaimana bentuk mengamalkan perintah? Latar belakangnya karena bimbingan Allah, sehingga nggak bisa mengamalkan perintah seenaknya sendiri. Harus karena bimbingan Allah. Yang kedua, tujuannya dapat pahala dari Allah. Maka ibarat sebuah kendaraan, ada pendorong, ada tujuan. Ya? Pendorong kita beramal adalah karena perintah. Sehingga kenapa Bapak sholat? Ya Allah suruh saya sholat. Terus tujuannya apa? Saya dapat pahala. Itulah takwa. Meninggalkan maksiat karena larangan dalil dan untuk tujuan menghindari dosa. Itulah takwa. Sehingga orang beramal dengan mengharapkan surga dan takut neraka, ikhlas atau tidak? Itulah amal yang ikhlas. Wallahu a'lam. Saat ini saya memiliki harta yang sudah 1 nisab dan sudah haul, tapi uang ini sedang dipinjam dan baru kembali 2 bulan lagi. Bagaimana cara kami mengeluarkan zakatnya sesuai waktu haul jatuh di bulan Muharram? Apakah boleh bisa ditunda? Jika memang dananya nggak ada, sehingga misalnya uang Anda sekarang kan nisab senilai 170 ya. Anda punya uang 200 juta. Tapi 200 juta itu nggak ada di rumah semua, di tempat tetangga semua. Dan akan dikembalikan 2 bulan lagi. Sudah? Terus gimana? Ya karena duitnya nggak ada, berarti Anda tidak berkewajiban bayar zakat. Begitu duitnya balik 200 juta, Anda keluarkan zakat. Berarti zakatnya berapa? 5 juta. Ya. 2,5% dari 200 juta. Yang akan dihisab oleh Allah ada 4 hal tadi. Nomor 4 apa ya? Coba kita urutkan ya. Pertama tadi apa? Umur. Yang kedua, masa muda, fisik. Yang ketiga, ilmu. Yang keempat, harta. Harta ada 2 jalur yang dihisab. Apa saja? Dari mana dan untuk apa? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya seorang ibu bekerja. Anak saya usianya 2 dan 4 tahun. Waktu saya banyak dihabiskan di kantor, jadi jam 6 sampai jam 6. Sehingga waktu saya mengurus anak dan suami tidak banyak. Saya bekerja sudah atas restu suami,
Saya sering merasa khawatir waktu yang saya habiskan di kantor akan terhitung sia-sia. Karena saat saya bekerja, anak-anak saya dititipkan ke ART dan neneknya. Apakah hasil saya bekerja juga akan kehilangan keberkahannya? Baik. Ya, semua keputusan akan ada sisi manfaat dan sisi resiko. Mungkin di posisi ketika Anda bekerja, Anda bisa mendapatkan penghasilan yang dari situ bisa mendukung ekonomi keluarga. Tapi di saat yang sama Anda mengorbankan posisi kedekatan Anda dengan anak, dan Anda tidak bisa ngurus rumah tangga, tidak bisa ngurus masak, kebersihan, dan seterusnya. Nah, kalau terjadi seperti ini, apa yang bisa saya lakukan? Baik, saya kasih jawaban yang ideal. Idealnya lelaki itu yang bekerja, sedangkan wanita itu dinafkahi. Maka wanita diperintahkan oleh Allah, waqarna fi buyutikun, menetaplah kalian di rumah kalian. Terus bagaimana ketika saya harus kerja keluar rumah? Nah, kalau ada pilihan kerja di dalam rumah, sehingga Anda menjadi wanita yang produktif, wanita yang berkarya, tapi lebih banyak di dalam rumah, itu yang terbaik. Cuman Pak, kalau sampai seperti itu rasanya berat. Nah, itulah perjuangan. Sebab tanggung jawab nafkah adalah tanggung jawab kepala rumah tangga, suami, bukan istri. Ini kalau kita mau bicara ideal. Nah, sekarang geser Pak. Saya kalau ideal kayak gitu nggak bisa, nggak sanggup. Saya masih butuh sumber pendapatan tambahan karena penghasilan suami saya kurang. Jika memang demikian, Anda perlu untuk memenuhi standar-standar ketika seorang wanita harus rutin keluar rumah. Mulai dari masalah pakaian, mulai dari masalah interaksi, mulai dari masalah ketika berada di kendaraan, di tempat umum, dan seterusnya. Termasuk juga menjaga ibadah ketika berada di luar. Nah, kalau sekiranya itu bisa dijaga dengan ketat, ya, insya Allah Anda masih bisa dalam posisi tidak sampai melakukan pelanggaran. Jadi minimal tidak saya melakukan pelanggaran. Jangan sampai saya berkholwat, jangan sampai safar tanpa mahram, jangan sampai ikhtilat, jangan sampai ada banyak sekali batasan yang harus dipenuhi. Sanggup insya Allah? Baik Pak, akan saya jaga, saya sanggup ini. Minim kan berarti Anda tidak melakukan pelanggaran. Sehingga kalau bicara dari sisi penghasilan, mudah-mudahan pendapatan Anda tidak bercampur dari proses yang melanggar aturan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.